Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat serta hidayah dan juga kesehatan bagi kita, di mana kita dapat mempersehatikan hasil kerja kita. Tak lupa juga salawat beserta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Elektronika Industri Bapak Fajar ST MSc DLB. Materi yang saya bawakan ialah pengertian sensor dan jenis-jenis sensor. Baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya yang bernama Muhammad Pragan Mani dengan NIM 200130155. Baiklah, untuk selanjutnya pengertian sensor. Sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, desain, listrik, cahaya, gerakan, kelembapan, suhu, kecepatan, dan fenomena-fenomena lingkungan lainnya. B. Klasifikasi jenis-jenis sensor. Nah, klasifikasi jenis sensor yang digunakan pada perangkat elektronik pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu 1. Sensor pasif dan sensor aktif. 2. Sensor analog dan sensor digital. Nah, yang satu itu ada sensor pasif dan sensor aktif. Nah, sensor pasif itu terbagi lagi, yaitu sensor pasif sensor. Sensor pasif adalah jenis sensor yang dapat menghasilkan sinyal output tanpa memerlukan pasokan listrik dari eksternal. Contohnya yaitu termokouple atau termokouple yang menghasilkan nilai tegangan sesuai dengan panas atau suhu yang diterima. Nah, yang kedua itu sensor aktif ataupun aktif sensor. Sensor aktif adalah jenis sensor yang membutuhkan sumber daya eksternal untuk mendapatkan beroperasi. Sifat fisik sensor aktif bervariasi sehubungan dengan efek eksternal yang diberikannya. Sensor ini juga disebut dengan sensor pembangkit otomatis ataupun self-generating sensors. Nah, yang kedua, sensor analog dan sensor digital. Berikut adalah jenis-jenis sensor berdasarkan sifat analog atau digitalnya. Yaitu ada dia sensor analog. Nah, sensor analog adalah yang menghasilkan sinyal output yang kontinu atau berkelanjutan. Sinyal keluaran kontinu yang dihasilkan oleh sensor diantaranya adalah suhu, tegangan, tekanan, pergerakan, dan lain-lainnya. Contoh sensor analog yakni ialah diantaranya akselerometer ataupun akselerometer, sensor kecepatan, sensor tekanan, sensor cahaya, dan sensor suhu. Ada itu satu lagi yaitu sensor digital. Sensor digital adalah sensor yang menghasilkan sinyal keluaran diskrit. Sinyal diskrit akan non-kontinu ataupun berkelanjutan dengan waktu dan dapat dipresentasikan dalam bit. Sebuah sensor digital biasanya terdiri dari sensor, kabel, dan pemancar. Sinyal yang diukur akan diwakili dalam formal digital. Output digital dapat dalam bentuk logika 1 atau logika 0, ataupun on atau off. Sinyal fisik yang diterimanya akan dikonversi menjadi sinyal digital di dalam sensor itu sendiri tanpa komponen eksternal.
Kabel digunakan untuk transmisi jarak jauh. C. Jenis-jenis dari sensor. Berikut adalah jenis-jenis sensor berdasarkan penggunaannya. Berikut gambar dari jenis-jenis sensor. Nah, baiklah, kita masuk ke jenis sensor, yaitu pertama ada akselerometer. Nah, sensor akselerometer itu adalah sensor yang mendeteksi perubahan posisi, kecepatan, orientasi, goncangan, getaran, dan kemiringan dengan gerakan indera. Nah, yang kedua itu ada sensor cahaya ataupun light sensor. Sensor cahaya atau light sensor adalah sensor analog yang digunakan untuk mendeteksi jumlah cahaya yang mengenai sensor tersebut. Nah, itu yang ketiga, sensor suara ataupun sound sensor. Sensor suara adalah sensor analog yang digunakan untuk merasakan tingkat suara. Nah, yang keempat itu ada sensor tekanan atau pressure sensor. Sensor tekanan atau pressure sensor adalah sensor yang digunakan untuk mengukur jumlah tekanan yang diterapkan pada sebuah sensor. Nah, yang kelima itu ada sensor suhu atau temperatur sensor. Sensor suhu atau temperatur sensor adalah sensor tersedia secara luas, baik dalam bentuk sensor digital maupun sensor analog. Nah, yang keenam itu ada sensor ultrasonik ataupun ultrasonic sensor. Sensor ultrasonik itu adalah jenis sensor non-kontak yang dapat digunakan untuk mengukur jarak serta kecepatan suatu benda. Nah, yang ketujuh ada sensor gyroscope atau gyroscope sensor. Sensor gyroscope adalah sensor yang digunakan untuk merasakan dan menentukan orientasi dengan bantuan gravitasi bumi. Nah, yang ke-8 itu ada sensor EP Hall ataupun Hall EV sensor. Sensor EV Hall ataupun Hall EV sensor adalah sensor yang dapat digunakan ataupun dapat mengubah informasi magnetik menjadi sinyal listrik untuk memproseskan rangkaian elektronik selanjutnya. Nah, yang ke-9 itu ada sensor kelembatan atau humidity sensor. Sensor kelembapan atau humidity sensor merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi tingkat kelembapan suatu lokasi. Nah, yang terakhir itu ataupun yang ke-10 ada sel beban ataupun load cell. Sel beban atau load cell adalah jenis sensor yang digunakan untuk mengukur berat. Input dari load cell ini adalah gaya yang ditekanan, sedangkan outputnya adalah nilai tegangan listrik. Nah, sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada perkataan saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.